ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk kembali berkumpul melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Dan kita masih membahas bab yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang memurnikan tauhid dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi jaminan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan tanpa mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beramal dengan tauhid, memurnikan ibadah dan memurnikan kalimat asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, memahami maknanya dan menyempurnakan konsekuensi yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat ini. Dan kita melanjutkan kembali hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdul Rahman rahimahullah taala tatkala beliau berbincang dengan Sa'id bin Jubair. Lalu kemudian Sa'id bin Jubair menjelaskan dari Husain bin Abdul Rahman riwayat yang menyebutkan bahwa
tidak ada ruqyah kecuali disebabkan karena ain atau kumah. Ain yaitu pandangan mata yang hasad yang dapat mempengaruhi seseorang, yang dapat menyebabkannya pingsan atau sakit atau yang semisalnya. Dan yang kedua kumah, yaitu gigitan serangga. Maka beliau berdalil dengan riwayat tersebut, sehingga beliau pun meminta untuk diruqyah dari sengatan serangga yang menyengatnya. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala tatkala mendengarkan hal tersebut, maka beliau memberi pujian kepada Husain bin Abdurrahman yang telah mengamalkan sesuatu berdasarkan dalil. Dan itulah sepantasnya bagi setiap muslim ketika dia hendak mengamalkan satu amalan, dari amalan apa saja di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia selalu mengingat amalannya dengan dalil-dalil, baik dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab agama ini yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyampaikan dan menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin seorang mengambil satu ajaran agama lalu kemudian dia tidak mengambil dari kedua sumbernya, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang akan mengamalkan apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan pengamalan yang benar sesuai apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sa'id bin Jubair ketika beliau hendak menjelaskan bahwa ada cara yang lebih baik dari apa yang disebutkan oleh Husain bin Abdurrahman, maka beliau pun menyandarkan alasannya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb, wan-nabiy wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, wan-nabiy wa laysa ma'ahu ahad." Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kapan kejadiannya ini? Diperlihatkan umat-umat ini kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi hanya sekali. Ini menurut pendapat yang lebih sahih dari pendapat para ulama. Nah, ketika itulah beliau melihat banyak kejadian-kejadian, termasuk di antara kejadian itu adalah diperlihatkannya kepada beliau umat-umat sebelumnya, dari umat-umat para nabi dan rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau melihat seorang nabi yang dia memiliki beberapa orang pengikut saja. Ar-Rahtu, yang dimaksud Ar-Rahtu ada yang mengatakan antara bilangan 3 sampai 9, ada yang mengatakan 3 sampai 10, ada yang mengatakan 40. Namun yang masyhur antara 3 sampai 9. Pengikut beliau hanya beberapa orang saja. Dan beliau melihat seorang nabi dan pengikutnya 1 dan 2 orang. Dan bahkan beliau melihat seorang nabi
dalam keadaan tidak memiliki pengikut sama sekali. Telah kita jelaskan bahwa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada faedah yang sangat bermanfaat sekali untuk meneguhkan keimanan seorang Muslim, bahwa hendaknya seorang Muslim ketika melihat kebenaran jangan melihat kebenaran dari banyaknya yang mengikuti, sebab itu bukan tolak ukur untuk mengetahui benarnya satu kelompok atau batilnya satu kelompok dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti. Tidak demikian keadaannya. Ternyata di antara para nabi ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang hanya memiliki satu pengikut, ada yang hanya memiliki dua pengikut. Subhanallah. Dibandingkan demikian banyaknya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipesankan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang imam dari kalangan tabi'in yang dijuluki Abidul Haramain, ahli ibadahnya Al-Haramain. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ittabi' turuqal huda wa la tastawhish biqillati salimin. Ittabi' turuqal huda wa la tastawhish biqillati salikin wa iyyaka wa turuqal dhalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Ikutilah jalan-jalan hidayah dan jangan kamu merasa dijauhi atau merasa asing dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas hidayah. Dan hati-hati, hendaknya kalian menjauhi jalan-jalan kesesatan dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa di atas jalan kesesatan tersebut. Demikian pula yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, alaikum bi'athari man salaf wa in rafaqa an-nas wa iyyakum wa ara'a rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Hendaknya kalian mengikuti langkah kaum salaf, generasi terdahulu, generasi para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Meskipun manusia menolakkanmu, meskipun mereka meninggalkan kamu, hendaknya kamu istiqamah di atas jalannya para ulama salaf. Dan hati-hatilah terhadap pemikiran orang-orang yang ditokohkan, meskipun mereka menghiasi pendapat-pendapat mereka dengan ucapan manis mereka. Sebab yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran yang datang dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang menjadi pegangan para ulama salaf terdahulu, sehingga mereka senantiasa berjalan di atas kebenaran. Dan tidak ada orang menyimpang melainkan disebabkan karena mereka jauh dari jalannya para ulama as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam bukanlah demokrasi. Islam sangat jauh dari demokrasi yang menjadikan keputusan dikembalikan kepada suara rakyat. Jika rakyat menghendaki sesuatu, maka itulah yang menjadi pegangan. Jika rakyat menginginkan sesuatu, maka itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Suara terbanyak yang menjadi hukum adalah suara rakyat. Ini adalah pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim, jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kebenaran itu
adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Al-haqqu min rabbik, wa la takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu datang dari Rabbmu, bukan dari suara terbang, bukan dari suara rakyat. Maka janganlah kamu termasuk di antara orang-orang yang ragu. Bahkan tatkala kita melihat nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran Karim, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kesalahan selalu disebutkan dalam bentuk yang banyak, mayoritas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Apabila engkau mengikuti mayoritas orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Alangkah banyaknya dari kalangan manusia mereka menyebutkan Allah meskipun engkau berusaha menjadikan mereka itu mukmin. Namun mayoritas mereka menyimpang, mayoritas mereka sesat, mayoritas mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan Allah kafir kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak berilmu, tidak mengetahui. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika disebutkan mayoritas selalu disebutkan dalam bentuk negatif. Sesat, kafir, musyrik, sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak kehidupan bumi. Ini mereka. Berarti yang menjadi tolak ukur bukanlah suara terbaik, bukanlah suara rakyat. Yang menjadi kebenaran adalah apa yang telah menjadi ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika disebutkan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, selalu disebutkan dalam jumlah yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba-Hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa. Demi masa sesungguhnya manusia ini, seluruh manusia dalam keadaan merugi, kecuali. Biasanya kalau dikecualikan, menunjukkan yang dikecualikan itu adalah sedikit, ya. Yang dikecualikan itu selalu jumlahnya sedikit. Kebanyakannya adalah orang-orang yang rugi dalam kehidupan dunianya dan rugi dalam kehidupan akhirat. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun man fiha illa dzikrullah wa ma wala aw 'aliman aw muta'alliman." Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa saja yang ada di dalam, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan amalan-amalan ketaatan, dan seorang yang alim atau orang yang belajar, orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Mereka ini yang dikecualikan dari isi dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat, baik perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi, perpecahan yang terjadi di kalangan kaum Nasara, dan perpecahan yang terjadi di kalangan kaum Muslimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah." Telah berpecah Yahudi menjadi 71 kelompok. Semua dalam neraka kecuali satu. Coba, yang selamat itu hanya satu kelompok saja.
yang istiqamah di atas apa yang diajarkan oleh nabi-nabi tadi. Wafaraqat an-nasara ala 72 firqah. Kaum Nasara mereka berpecah belah menjadi 72 kelompok. Kulluha fin-nari illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu kelompok saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 72. Wa tatabbal ummati ala 73 firqah. Kulluha fin-nari illa wahidah. Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Siapakah kelompok yang satu itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya al-jamaah." Yang selamat itu adalah al-jamaah. Al-jamaah ini ditafsirkan lagi dalam riwayat yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelompok yang diselamatkan itu adalah hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalan sudah jalannya para sahabat. Jadi yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan berjalan di atas jalannya para sahabat, mereka itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 72 kelompok yang diancam neraka disebabkan karena mereka menyimpang, mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan sebahagian sahabatnya, beliau menggaris satu garis lurus. Setelah itu beliau mengatakan, "Hadza sabilullah mustaqim." Satu garis lurus ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu beliau menggaris dengan garis-garis yang banyak sekali di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus itu tadi. Lalu beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul." Dan ini adalah jalan-jalan, "Laisa minha sabilun illa 'alaihi syaitanun yad'u ilaihi." Tidak satu pun dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu, melainkan di atasnya ada syaitan yang menyuruh kepada. Setelah itu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, ikuti. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat itu, akan menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menyebutkan kebenaran, yang disebutkan satu jalan. Ketika Allah menyebutkan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sirati, satu jalan. Namun ketika menyebutkan kesesatan, maka yang disebutkan adalah subul, jalan-jalan yang banyak. Menunjukkan kesesatan itu lebih banyak daripada kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Islam ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang benar hanyalah yang datang dari Allah. Siapa yang mencari alternatif selain dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah jalan kesesatan, jalan yang menyimpang, meskipun kebanyakan manusia menganggap itu sebagai kebenaran. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Rufi'a li sawadun 'azimun." Kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun 'azimun. Sawadun
Yang dimaksud sawadun yaitu orang-orang yang terlihat dari kejauhan tapi tidak diketahui siapa mereka. Ya. Mungkin kalau kita terjemahkan perkumpulan awim yang besar. Jadi Nabi SAW melihat mereka dalam jumlah yang besar, yang banyak, namun beliau tidak mengetahui siapa mereka. Ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihatnya, kata beliau, "Fawanantu annahu ummati." Aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Karena beliau hanya melihat perkumpulan yang banyak, sehingga beliau menyangka bahwa mereka adalah umatku. Faqila ini, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya, yaitu dari Bani Israel. Dan ini adalah merupakan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau berdakwah dan banyak pula dari kalangan Bani Israel yang taat dan menerima dakwah beliau alaihissalam. Sebab seorang tatkala dia memberi petunjuk pada orang lain, satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena bimbingannya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Kata Rasulullah SAW, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin 'am. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu jauh lebih baik, jauh lebih mahal daripada unta merah. Yani harta yang sangat mahal, jauh lebih baik dari mobil apa misalnya. Apa mobil yang paling mahal? Nah, Land Cruiser atau yang lainnya. Nah, ini lebih baik seorang mendapatkan hidayah melalui kamu. Ini keutamaan seorang yang membimbing orang lain sehingga orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai sebabnya. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, ad-dalu ala khairi kafa'il. Orang yang membimbing seseorang kepada kebaikan, maka dia sama seperti mengamalkannya, melakukannya. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihi. Barang siapa yang memberi contoh kepada orang lain amalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang yang mencontohnya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Jadi meskipun dia telah meninggal, selama masih ada orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab dia meninggal, namun pahalanya terus mengalir kepadanya, amal jariah. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui kita, maka semakin mulia pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam beliau berdakwah, ternyata yang mengikuti beliau cukup banyak dari Bani Israel. Maka ini keutamaan yang dimiliki oleh Musa alaihissalam. Lalu kata Rasulullah alaihissalam, "Fanadhartu fa idza sawadun 'azim." Lalu aku melihat, ya, jadi beliau melihat di tempat yang lain lagi. Lalu ternyata aku melihat ada perkumpulan yang lebih besar. Ya, perkumpulan yang besar yang mengalahkan jumlah dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang tadi, yang sebelumnya beliau melihat.
Faqila lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan keutamaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan umat beliau begitu banyak, maka semakin bertambah keutamaan Rasulullah alaihi wasallam. Siapa saja dari umat ini yang mendapatkan hidayah, maka Rasulullah alaihi wasallam tentu mendapatkan bahagian dari ajr. Bahagian dari pahala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam tatkala beliau melihat jumlah umat beliau demikian banyak, beliau berbangga. Beliau berbangga di hadapan umat yang lain. Semakin banyak yang mukmin, semakin banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah alaihi wasallam berbangga di hadapan umat yang lain. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam sangat menganjurkan bagi kaum muslimin, kaum mukminin, agar kemudian mereka berketurunan, menikah, lalu kemudian menghasilkan keturunan, lalu kita berusaha untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Semakin banyak dari keturunan tersebut muncul generasi yang salihah, maka Rasulullah alaihi wasallam berbangga dengan itu. Dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikum al-umara yaum al-qiyamah." Hendaknya kalian menikahi wanita yang al-wadud, yang penyayang kepada suaminya. Al-wadud ya melahirkan anak yang banyak. Jangan cukup dengan 2 anak saja, terus tambah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan umat-umat yang lain dengan jumlah umatku yang banyak. Ya, nambah lalu kemudian mereka terdidik dengan keimanannya menjadi generasi yang saleh. Jangan sampai kemudian kaum muslimin ada mereka 1, ada yang punya anak, ada yang mencukupkan 2 anak, orang-orang kafir anaknya 10 sampai 15. Nah, masyaallah rahimahullah. Tentu di antara keutamaan tersebut ketika mereka menjadi generasi yang saleh, ya, tidak hanya sekedar menghasilkan keturunan, namun juga mendidik mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata para ulama, ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, ay alimuhum wajibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab, agar kemudian mereka tumbuh menjadi manusia yang mukmin, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik di antara sama manusia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melihat perkumpulan yang banyak itu, maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa adab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka masuk ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa hisab, jadi tanpa melalui proses penghisaban dan tanpa azab, tidak merasakan siksaan neraka. Subhanallah, ini keutamaan bagi mereka yang termasuk ke dalam 70.000 orang.
masuk ke dalam jannah dalam keadaan tidak dihisab. Ya. Jadi jika kita hendak terus jalan, tidak seperti yang lainnya harus melalui proses penghisaban. Ya. Antara amalan baiknya dan amalan buruknya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal salehnya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Namun siapa yang ringan timbangan amal salehnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Tapi mereka ini 70.000 orang tidak akan melalui proses itu tanpa hisab dan tidak lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mereka ini 70.000 orang. Ya, kata Nabi SAW, "Tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badr." Wajah-wajah mereka itu bercahaya seperti cahaya rembulan di malam bulan purnama. Terangnya cahaya keluar dari wajah-wajah mereka itu. Subhanallah, 70.000 orang. Kalau kita menghitung umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kira-kira kita masih masuk nominasi nggak? Para sahabat saja sudah berkata tentang mereka. Aku 1.000 para sahabat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 70.000 orang. Subhanallah, sungguh sangat sedikit. Ya. Kita yang sudah hidup terbelakang, hidup dengan berbagai macam fitnah. Nah, kadang-kadang kita terjerumus ke dalamnya, subhanallah. Lalu kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita memungkinkan enggak untuk masih masuk ke dalam jumlah 70.000 orang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa diadab? Rasanya mustahil. Ya, sudah berlalu para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, belum lagi para imam-imam, belum lagi orang-orang yang saleh, belum lagi orang-orang yang syuhada terbunuh dalam peperangan. Subhanallah, rasanya sulit. Nah, namun ada sebuah riwayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan hadis ini sanadnya jayyid, sanadnya bagus, dari hadis Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan kepada beliau bahwa di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui hisab dan tanpa diadab, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fastazadtu Rabbi." Maka aku memohon kepada Allah agar ditambah jumlah itu, agar ditambah jumlah 70.000. Fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan untukku dari setiap bilangan 1.000 ada 70.000 orang lagi. Kalau yang tadi 70.000 orang ditambah lagi setiap bilangan 1.000, dari 70.000 orang ini setiap bilangan 1.000 ditambah 70.000 orang lagi. Paham? Ya, jadi berapa kali 1.000-nya itu? Setiap 1.000 tambah 70.000 orang. Setiap 1.000 tambah 70.000 orang. Sampai 70.000. Jadi berlipat-lipat lagi. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara mereka yang
tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kalau bersaing dengan para sahabat, para ulama salaf rasanya sulit. Nah, mereka yang semenjak umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran Karim. Kata Imam Syafi'i, hafizul Quran wa ana ini, saya sudah menghafal Quran umur 7 tahun. Saya menghafal kitab Muwatta Imam Malik umur 9 tahun. Waduh, kita sudah dewasa, rambut sudah berubah, jenggot sudah memutih. Hafal juz amma masih belepotan. Sulitnya luar biasa, ya kan? Subhanallah. Namun jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Semoga kita termasuk di antara sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Nah, seorang berharap ya, jangan kemudian seorang pesimis dengan keadaan tersebut. Selalu berharap. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altum al-jannah fas'alul firdaus." Kalau kalian meminta surga, jangan sungkan-sungkan minta surga firdaus. Yang itu tinggi sekalian. Jadi kalau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara hamba-Mu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab." Oh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga permohonan kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Thumma namara, lalu kata Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Jadi setelah beliau menyampaikan sabda ini, beliau bangkit pada malam mandilahu, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Dalam keadaan beliau belum menjelaskan ciri-ciri 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab itu apa ciri-cirinya? Siapa mereka? Beliau menyebutkan, setelah itu beliau masuk. Waqarana fi ulaika. Akhirnya manusia, yakni para sahabat, mereka pun memperbincangkan tentang mereka itu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab itu siapa? Ini diperbincangkan oleh para sahabat. Siapa kira-kira mereka? Dari sini kita mendapatkan faedah bolehnya berdialog dalam masalah agama, ya, untuk mencapai jawaban yang tepat. Nah, memperbincangkan masalah ini. Misalnya ada satu masalah, lalu kita bicarakan mana sih pendapat yang lebih kuat. Lalu dibicarakan. Oh, kalau saya pendapat ini yang lebih kuat, dalilnya seperti ini. Yang satu mengatakan, oh tidak, kalau menurut saya yang ini yang lebih kuat berdasarkan dalil ini dan itu. Nah, inilah yang terjadi di antara para sahabat. Ketika Rasulullah SAW masuk, dalam keadaan Rasulullah belum menyebutkan ciri-ciri mereka, maka itu menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat ada yang berkata, fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja mereka itu 70.000 orang itu maksudnya mereka adalah orang-orang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pendapat ini benar, maka tidak ada harapan bagi orang-orang berbelakang. Ya, ini pendapat sebagian memperbincangkan ini. Wa qala ba'dhum, ada sebagian yang mengatakan fala'allahum alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang lahir di dalam Islam, yang ketika lahir mereka sudah Muslim dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya sedikit pun. Ini pendapat sebagian yang benar-benar bertauhid. Nah, kalau benar berarti yang pernah ke kuburan minta pada orang mati, jangan harap masuk dalam hari ini. Nah, yang pernah ke Gunung Brokai haji, jangan harap masuk dalam hari ini. Atau siapa saja yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang pernah pakai jimat, yang percaya kepada benda-benda keramat, ada yang sebisanya.
Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Yang disebutkan oleh para sahabat ini adalah pendapat pilihan. Menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan ini tentu memiliki keutamaan. Pendapat yang pertama mengatakan mungkin mereka adalah orang yang pernah bersahabat bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya. Keutamaan para sahabat bahwa mereka adalah orang-orang yang terdahulu masuk dalam Islam, berjuang bersama Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang lahir di dalam Islam dan tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dan sebagian lagi menyebutkan pendapat-pendapat yang lainnya. Setelah terjadi perbincangan di antara para sahabat tentang siapa mereka, fa'araja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Fa'akhbaruhu, lalu mereka pun mengabarkan itu kepada Rasulullah. Jadi mereka menyampaikan bahwa sempat terjadi perbincangan di antara kami. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Ya, yang mana yang lebih kuat? Yang mana yang benar dari pendapat ini? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang ciri-ciri mereka. Ini ciri-cirinya yang penting. Semoga kita termasuk di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Yastarqun. Beda antara meruqyah dengan minta diruqyah. Meruqyah hukumnya boleh. Ya. Meminta diruqyah mengurangi rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam keadaan sakit misalnya, apakah kesurupan atau sakit di badan, atau ada yang terluka, atau disini serangga, atau yang semisalnya, lalu dia mengatakan pada seorang tolong ruqyah saya. Itu namanya istirqa, minta diruqyah. Ya. Orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses hisab dan azab, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tapi kalau misalnya ada orang datang meruqyah dia, tidak kenapa, tanpa dia memintanya. Sebab ruqyah itu boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a yanfa'ahu falyaf'al." Siapa yang mampu memberi manfaat pada saudaranya, hendaknya dia melakukan. La ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah selama tidak ada unsur syiriknya. Maka ruqyah diperbolehkan. Rasulullah SAW meruqyah, para sahabat meruqyah. Jibril pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir oleh Labid bin Al-Asam, seorang tokoh munafik, sekutunya Yahudi. Jibril turun lalu meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membacakan padanya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Menunjukkan ruqyah itu boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah minta diruqyah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Ibnu Abbas, ala ulika mar'atan min ahli jannah. Maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang menjadi penduduk, yang menjadi ahli surga, menjadi ahli surga. Lalu kata apa? Iya. Kata Ibnu Abbas, hadil mar'at sauda, wanita berkulit hitam. Dia ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini usrah. Wahai Rasulullah, aku ini kesurupan. Fadlullah. Maka doakan aku kepada Allah semoga Allah menyembuhkan aku. Yani ruqyah. Dia minta agar diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti da'awtu Allah laki, falaki. In syi'ti da'awtu Allah laki, fayashfi. Wa in syi'ti sabarti wa jannah." Kalau kamu mau, saya akan doakan Allah menyembuhkan kamu. Atau kalau kamu mau, kamu sabar, dengan keadaan itu jangan minta dirupiah, kamu mendapatkan jaminan surga. Wah, mendengarkan itu, ada jaminan surga, asal tidak minta dirupiah. Kata Nabi, kalau begitu saya sabar. Meskipun kesurupan, yang penting sabar, tidak minta dirupiah. Namun ya Rasulullah, saya ini kalau kesurupan sering tersingkat pakaian saya ini, sehingga terlihat awal. Doakan kepada Allah semoga ketika kesurupan tidak tersingkat. Maka diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dimaksud istirqa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, wala yasruna, dan mereka adalah orang yang tidak meminta diobati dengan cara gaib. Yang dimaksud pengobatan dengan cara gaib, pengobatan dengan menggunakan besi panas. Dan ini salah satu model pengobatan zaman dahulu. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada cara seperti ini. Ya, pengobatan dengan gaib, menggunakan besi panas untuk mengobati sesuatu. Untuk apa? Kalau ada luka kemudian di tempel dengan besi panas untuk mengeringkan luka tersebut, atau yang semisalnya. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang termasuk ciri-ciri orang masuk dalam jannah tanpa hisab dan azab, mereka tidak meminta kepada orang lain untuk mengkait dia. Ya. Dan hadis ini tidak menunjukkan larangan gaib, sebab hukum gaib itu sendiri adalah diperbolehkan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah mengutus kepada Ubay bin Ka'ab seorang dokter, ya, untuk memeriksa lukanya. Lalu ketika diperiksa, itu sampai uratnya dipotong lalu digait, dipotong uratnya kemudian digait oleh dokter ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengait As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asy-syifa'u fi thalath." Pengobatan itu dalam 3 hal. Syurbat asal, minum madu, wa syurbat mihjan, dan berbekam, dan yang ketiga wal kaid. Ya, pengobatan dengan cara kaid, wa anha ummati 'anil kaid. Dan aku melarang umatku dari melakukan kaid. Dalam riwayat yang lain, wala uhibbu an aksari. Saya tidak suka untuk melakukan kaid. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah kaid ini ada 4 keadaan. Yang pertama, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengkaid. Yang kedua, pernyataan beliau bahwa beliau tidak suka dikaid. Beliau tidak suka dikaid. Yang ketiga, meninggalkannya lebih utama. Dan yang keempat, hadis tentang larangan kaid. Dan keempat riwayat ini pada hakikatnya tidak ada yang bertentangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bolehnya kaid. Beliau tidak suka menunjukkan bahwa tidak melakukan kaid itu lebih afdal. Beliau mengatakan meninggalkannya lebih afdal, memang itulah hukumnya. Ya, bahwa kaid boleh, namun meninggalkan kaid itu lebih utama, lebih afdal. Kemudian yang keempat ada larangan melakukan kaid. Larangan ini yang dimaksud adalah larangan makruh, tidak sampai kepada haram. Tidak sampai kepada haram. Jadi hukum kaid itu sendiri diperbolehkan. Namun yang menyebabkan hilangnya ciri-ciri mereka yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab adalah meminta orang lain untuk mengkaid dia ketika dia dalam keadaan sakit. Nah, lalu kalau demikian keadaan,
Dia tidak boleh meminta kepada orang untuk diruqyah. Dia tidak boleh meminta kepada orang untuk mengkhianat. Lalu apa hukum berobat? Ya, minta untuk diobati misalnya. Apa hukumnya? Sakit datang ke dokter untuk diperiksa. Ini apa hukumnya? Nah, ini insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Bahkan karena waktu Isya telah masuk, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.